Baik Bapak Ibu rahmati Allah, berikutnya kita sampai pada materi kita ya tentang cinta. Saya agak berat menyampaikan tentang cinta Bapak Ibu, karena saya bukan pujangga ya. Lebih baik bicara tentang dajjal Bapak Ibu sekalian daripada bicara tentang cinta. Saya sanggup bicara tentang akhir zaman dan akhir bulan seharian sampai malam daripada bicara tentang cinta. Baik, berbicara tentang cinta Bapak Ibu, sebagaimana judul Sirkul Mahabbah, sirik cinta. Kenapa dikatakan sirik cinta? Karena ada cinta yang salah menggunakan, salah memahami dan salah memaknai. Nah, bagaimana kita bisa memahami cinta? Mungkin kita harus paham cinta itu sendiri. Nah, apakah definisi cinta? Karena agak susah untuk kita bahasakan. Ibnul Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan dalam kitab Mahabbahnya bahwa cinta itu tidak bisa didefinisikan. Apabila seseorang ada berupaya untuk mendefinisikan cinta, maka sesungguhnya dia telah mengurangi arti cinta itu sendiri. Ya, jadi apa itu cinta Bapak Ibu? Kang Imam punya cinta? Menurut Kang Imam cinta itu apa Kang Imam? Cinta CINTA. Oh, CINTA, betul, ya. Baik, apa itu cinta Bapak Ibu? Ada banyak definisi cinta, di antaranya ini. Cinta adalah sebuah emosi yang lahir dari kasih sayang atau afeksi yang kuat dan ketertarikan pribadi. Biasanya seseorang memiliki rasa cinta ketika dia mendapati objek lain di luar dirinya memiliki apa yang dia butuhkan dan dia tidak memilikinya. Ya. Manusia adalah manusiawi. Ya. Seseorang itu manusiawi jika dia mencintai keindahan, dia mencintai ketampanan, kecantikan, ada sesuatu yang bersifat kuat, kuasa, kaya raya. Itu memang manusia suka. Nah, ketika ada rasa suka kepada sesuatu yang tidak dimiliki, itu mulai muncul rasa suka. Nah, suka ini ketika kagum dengan sesuatu objek yang dicintai, objek yang disukai, rasa cinta itu muncul. Ya, itulah cinta. Emosi yang lahir dari sifat kasih sayang atau ya yang bersifat kuat dan juga ketertarikan pribadi seseorang kepada objek yang dilihatnya, disentuhnya, didengarnya. Ya. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Ada definisi lain juga. Ada tokoh lain juga yang memberikan arti apa itu cinta. Sebagaimana kita bisa temukan di Wikipedia ya, bahwa cinta adalah sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain berupa pengorbanan diri. Ya, untuk mendapatkan apa yang dicintainya, apa yang disukainya, maka seseorang rela berkorban, bahkan nyawa pun dikorbankan. Ya, sebagaimana saya dalam lagu langit kan ku tembus, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi demi cintaku padamu. Nah, istilah seperti itu banyak sekali ya. Nah, kemudian empati, perhatian, kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mengikuti patuh dan mau melakukan apapun yang diinginkan oleh objek yang dicintai. Ya, ini merupakan sebuah gambaran tentang akibat dari perasaan yang orang kemudian menamakan cinta. Ya. Atau ada definisi lain juga, cinta merupakan perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam. Ya, seorang pengamat psikolog Erich Fromm mengatakan ada 5 syarat untuk mewujudkan cinta kasih. Pertama, perasaan, kemudian pengenalan, tanggung jawab, perhatian dan saling menghormati. Ya, perasaan merupakan ranah di mana cinta itu berlabuh. Karena cinta itu dirasakan. Ya, cinta itu dirasakan. Maka orang yang tidak memiliki cinta, orang nyaris perasaannya mati. Ya. Kemudian juga pengenalan. Ingin sekali mereka yang ingin memiliki sesuatu atau objek yang indah di matanya, itu mengenal objek yang disukainya, mengenal objek yang ingin didekatinya. Maka timbul upaya untuk mengenal objek tadi. Itulah dorongan cinta. Dan juga tanggung jawab untuk menjaga, tanggung jawab untuk merawat dan sebagainya setelah apa yang diinginkan tadi dimiliki. Ini efek dari cinta. Kemudian juga ada perhatian yang terus menerus. Ya, setiap hari diperhatikan, setiap saat, bahkan khawatir akan terluka, khawatir akan hancur, ternoda, maka selalu dijaga. Maka perhatian ini akan tumpah full kepada objek yang dicintai. Itulah efek cinta. Dan juga saling menghormati, menjaga kekurangan, ya. Sebagai contoh seseorang yang mencintai sesama jenis, bukan sesama jenis ya. Salah ngomong saya. Seorang laki-laki yang menyukai seorang perempuan, lalu ada hubungan di antara keduanya, maka saling menjaga kekurangan mereka masing-masing, saling menutupi kekurangan mereka masing-masing.
Sebagai contoh misalnya suami istri yang baru menikah, sebelum menikah dulu ketika ketika perempuannya kentut, kamu kentut ya, wangi sekali kentutnya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nikah, cing atuh hitut tong di mana wae, nah pasti kayak gitu kan. Nah, ada saling menghormati ketika rasa cinta itu tumbuh. Tapi tidak akan ada semua perasaan, pengenalan, tanggung jawab, perhatian dan saling menghormati itu hilang manakala objek yang dicintai sudah ketahuan kekurangannya. Itulah cinta. Baik. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa syahwat yang menjadi dorongan kuat dari munculnya rasa cinta, inilah yang menjadi fitrah manusia. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke 14 Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa, telah dijadikan indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat, kecenderungan mereka, rasa cinta mereka, hubbus syahawati minan nisa, kepada perempuan. Ya. Perempuan yang pertama disebut. Ya, perempuan kayak imam yang pertama disebut. Yang kedua wal banin, keturunan, anak keturunan. Wal qanatirul muqantarah, harta yang berlimpah ruah. Minadz dzahab, apakah itu berupa emas, wal fiddah, berupa perak, wal khailil musawwamah, kuda yang ditambatkan, kuda perang yang ditambatkan, wal an'am, peternakan, ya, harta kekayaan berupa ternak, wal hars, dan perkebunan sawah ladang. Kecenderungan cinta manusia kepada itu semua merupakan hal-hal yang fitrah saja, manusiawi, fitrah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak boleh mereka lebih dicintai ketimbang Allah Azza wa Jalla. Ya. Kecintaan kita kepada istri kebutuhan, cinta kepada anak kebutuhan, tuntutan dalam kehidupan. Begitu pula yang lain, harta benda, sawah ladang, kendaraan. Nah, tapi itu semua merupakan ujian tentang keimanan kita dan ujian untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kecenderungan kita kepada hal-hal tadi dominan, maka di saat itu cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla dipertanyakan. Ya. Siapapun lah secara manusiawi, termasuk saya, terhadap hal-hal tadi sangat diinginkan, apalagi terhadap perempuan misalnya. Kenapa saya menikah ya? Karena saya suka perempuan. Kalau saya tidak suka perempuan, mungkin kayak Dajjal. Dajjal tidak mencintai perempuan. Ya, Dajjal sampai matinya, sampai hari ini Dajjal itu dia mandul, dan jika dia tidak suka kepada perempuan, maka dia mengharamkan pernikahan kepada mereka yang diperbudak oleh sistemnya, yang diperbudak oleh Dajjal. Contohnya siapa? Mohon maaf ya, ini kita muslim semua. Ini dalam versi kami sebagai muslim. Pendeta, menikah tidak pendeta? Tidak, rahib. Suster yang di gereja tidak menikah. Nah, Dajjal ingin mereka seperti dirinya. Ya, Dajjal tidak punya ketertarikan kepada lawan jenis. Ya, bahkan dia ciptakan sesuatu yang di luar nalar manusia atau di luar kebiasaan adat manusia, yaitu hubungan sesama jenis. Dia ciptakan itu pula. Ya, sistem yang merusak dan menghancurkan manusia itu sendiri. Nah, kita manusia, sekali lagi, saya juga sama, Ustaz juga manusia, cinta kepada lawan jenis. Tapi saya tidak cinta kepada sesama jenis, ya. Kalau saya cinta pada sesama jenis, berarti saya tidak normal. Ya, kecintaan kepada sesama jenis hanya sebatas akidah saja. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang Allah sebutkan tadi diantaranya. Nah, ini nih. Ya, ada yang suka mobil ini, ada yang cinta sama mobil ini. Bahkan dipuja-puja mobilnya, dilap-lap. Itu karena rasa cinta. Membutuhkan, ada sesuatu yang dibutuhkan dari objek ini. Apalagi objek ini mahal, elegan, mewah dan sebagainya. Nah, ini hubus syahwati minan nisa, hubus syahwati minal insan, kecintaan manusia, kecenderungan syahwat manusia. Ya. Kita butuh dengan ini. Apalagi Bapak Ibu, nah, rumah kita juga butuh, dan sangat cinta juga manusia kepada rumahnya. Sehingga ada orang yang membangun rumahnya istana yang megah, padahal diisi cuma sama pembantunya. Dia hanya ngisi sebulan sekali atau di saat akhir tahun saja. Contohnya di mana? Di Dago misalnya. Di mana? Di daerah Dago Pakar. Itu ada satu komplek yang megah-megah rumahnya, yang ngisi cuma pembantunya sama satpamnya dan anjing piaraannya. Dia hanya mungkin ngisinya beberapa kali saja, tapi dibikin rumahnya indah. Ini juga merupakan kecenderungan cinta manusia kepada dunia. Apalagi fiddah wal qanatirul muqantarah, harta yang banyak berlimpah ruah. Emas juga sama. Ya, dan yang terakhir
Yang satu ini kayaknya yang paling banyak dicintai. Ya, ini semua merupakan bagian dari kehidupan dunia yang manusia memiliki kecenderungan cinta kepadanya. Nah, namun sekali lagi hadirnya ini semua, baik perempuan ya, kemudian juga harta emas, kekayaan, juga rumah, kendaraan, ini hanya sebatas kebutuhan saja. Jika ternyata kecenderungan cinta kita membuat kita lupa dan lalai kepada Allah, itulah yang menjadi andan cinta kita kepada Allah. Disitulah munculnya syirik, Bapak Ibu. Masih ada waktu kan? Masih. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, lalu bagaimana tentang kembali kepada cinta tadi para Allah? Dan di dalam Al-Quran tadi dikatakan cinta kepada wanita, harta, anak, orang tua dan berbagai macam kenikmatan dunia menjadi sasaran utama cinta dari kebanyakan manusia. Dan cinta yang paling tinggi dan mulia adalah cinta seseorang kepada seorang hamba kepada Allah Tuhannya. Nah, disinilah kecintaan yang sesungguhnya. Arti cinta bisa kita dapatkan manakala kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Di saat kita ibadah taat tunduk patuh kepada Allah, di saat itu kita akan memahami arti cinta yang sesungguhnya. Kita akan bandingkan tentang cinta dunia dan cinta semu, cinta palsu dengan cinta yang sesungguhnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala kita yakini Maha Kaya. Allah Maha Mulia. Segala sifat yang istimewa dan sempurna ada pada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika andaikan semua makhluk itu taat tunduk patuh kepada Allah, apakah kekayaan Allah bertambah? Tidak. Apakah kemuliaan Allah bertambah dengan ketaatan semua makhluk? Tidak. Andaikan semua makhluk tunduk patuh taat kepada Allah, Allah tidak merasa bertambah kekayaannya, kemuliaannya. Tidak. Tidak ada pengaruh ketakwaan dan ketundukan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula sebaliknya, andaikan tidak ada seorang pun makhluk yang tunduk patuh taat kepada Allah, apakah kemuliaan Allah berkurang? Tidak. Apakah kekayaan Allah berkurang? Tidak. Lalu kenapa Allah menciptakan kita? Kalau Allah tidak butuh kepada kita manusia, karena satu alasan Allah menciptakan kita, cinta Allah kepada kita. Kenapa Allah menciptakan kita yang terkadang manusia banyak yang mengingkarinya, bahkan menodai Allah, bahkan mencaci maki Allah, mengkufuri Allah, bahkan melaknat kepada Allah? Karena cintanya Allah kepada manusia. Ya, maka Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Nah, alasan inilah yang membuat cinta itu hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Manakala kita dekat tunduk patuh kepada Allah, di saat itulah cinta itu akan hadir yang sesungguhnya. Cinta yang hakiki. Ini ayat yang tadi kita baca. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan kecenderungan cinta manusia ada kepada satu, wanita, keturunan, dan harta benda yang jenisnya tadi sudah saya sampaikan, dan itu merupakan kehidupan dunia yang bersifat semu. Tapi manusia sangat dominan kecintaannya pada hal itu. Hal yang paling menarik di sini disebutkan pertama kali adalah kaum wanita. Ya, kenapa disebutkan cinta pada wanita ini cinta yang pertama nih? Ya, sementara kecenderungan yang lain itu sesudah kaum wanita. Karena cinta kepada yang lain atau perkara-perkara yang lain itu hadir setelah kecintaan seseorang kepada lawan jenisnya. Ya. Ketika seseorang laki-laki, seorang pria ingin melamar seorang wanita, tentu dia tidak akan datang begitu saja tanpa membawa buah tangan kan? Bawa apa? Bawa mobil. Mobilnya bawa yang mewah agar bisa mertuanya, wah bener mau mobil mewah, terima lah mobil lagi halus tinggalin. Nah, harta kekayaan yang lain mengikuti setelah manusia memiliki kecenderungan cinta kepada kaum wanita. Ya, sehingga fitnah yang ditimbulkan dari kaum wanita apabila salah menempatkan wanita itu lebih besar ketimbang fitnah-fitnah yang lain. Makanya tidak salah kalau Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, "Ma taraktu fitnatan adharu lirijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan satu fitnah pun yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki. Artinya di luar fitnah Dajjal adalah fitnah dari kaum wanita. Nah, kenapa demikian? Karena fitnah yang ditimbulkan dari kaum wanita lebih berbahaya untuk posisi seorang laki-laki di mata Allah dan di mata manusia ketimbang hal-hal yang lain, ketimbang anak, harta benda dan yang sebagainya. Ya, orang bisa melakukan apapun demi melampiaskan cintanya kepada seseorang, mendapatkan cinta kepada siapa yang diinginkannya. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, Raja Herodes yang dulu menguasai Palestina, ya, saya cerita juga di Al-Aqsa tentang kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya.
Herodes saat itu adalah penguasa Palestina. Herodes ini jatuh cinta kepada Herodias. Ada yang menamakan Herodias, ada juga yang menamakan Salma, ada juga yang menyebutnya Salma. Ya, atau ya kalau tidak salah Salma lah namanya ya. Nah, kalau saya lebih mengenalnya Herodias. Nah, Herodias ini cantik. Herodes yang berkuasa di Romawi jatuh cinta kepada Herodias. Nah, Nabi Yahya menjelaskan kalian tidak boleh saling menikah karena kalian ada ikatan darah. Nah, Herodes marah kepada Nabi Yahya karena cintanya dihalangi oleh Nabi Yahya. Begitu ketemu dengan Nabi Yahya, Herodias malah jatuh cinta kepada Nabi Yahya. Karena memang Nabi Yahya itu tampan, nyaris setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sementara Nabi Yahya menolak cinta dari Herodias ini. Maka Herodias marah kepada Nabi Yahya dan dia berkata kepada Raja Herodes, kamu ingin menikah dengan saya, silakan. Aku akan menikahi kamu dengan syarat mas kawinnya adalah kepalanya Yahya. Ya. Berat sekali mahar yang harus aku berikan. Hanya itu yang aku inginkan. Jika ingin engkau menikahi aku, kata Herodias, ambilkan kepala Yahya bersapat darah dari tubuhnya. Nah, maka di Masjidil Aqsa, tepatnya di Masjid Marwani, di situ Nabi Yahya yang sedang sholat itu diseret, ditangkap, disembelih sampai putus kepalanya, dimasukkan ke sebuah ember plus darahnya di sana. Dibawa sebagai mahar Herodes untuk menikahi Herodias. Ya, inilah fitnah yang membuat bangsa Bani Israel jatuh martabatnya di mata Allah Azza wa Jalla. Nah, ini fitnah cinta. Nah, cinta semacam inilah cinta yang musyrik yang akan mendatangkan manusia kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Lalu cinta mana yang akan membawa kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat? Ya, cinta yang bermanfaat. Jadi cinta kalau dilihat dari efeknya itu ada dua, ada cinta yang bermanfaat, ada cinta yang berbahaya. Ya, berbuah laknat atau cinta maksiat. Cinta yang bermanfaat itulah cinta kepada Allah Azza wa Jalla atau al-hubbu fillah. Kecintaan karena Allah Azza wa Jalla. Kecintaan terhadap apa yang membantu kita untuk taat kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan kita dari kemaksiatan, itulah cinta yang bermanfaat. Ya, cinta yang melahirkan perasaan untuk Allah, cinta yang melahirkan perhatian hanya untuk Allah, cinta yang melahirkan pengorbanan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itulah cinta yang sesungguhnya. Itulah cinta yang hakiki. Ya. Dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla inilah yang paling banyak dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Mereka telah membuktikan bagaimana cintanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan perjuangan hidup mereka, dengan pengorbanan mereka yang melahirkan keajaiban dan mukjizat yang luar biasa di luar nalar kehidupan kita. Ya. Cinta yang abadi adalah cinta yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik itu cinta dalam hal ibadah maupun cinta karena tabiat, seperti cinta kepada anak, cinta kepada orang tua. Itu cinta tabiat dan itu kebutuhan. Namun cinta kepada anak sebatas hak anak kita, memberikan apa yang menjadi hak anak kita penuhi dengan kasih sayang, itulah cinta kepada anak kita. Ya, cinta yang sifatnya manusiawi dan itu tabiati, dibolehkan, dihalalkan. Namun manakala cinta ini menghalangi, berlebihan dan membuat kita terhalang dari mentaati Allah, itulah cinta yang terkategori syirik yang akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Ada satu pepatah dari Ibnu Qayyim al-Jauzi, seorang pakar filsuf muslim dan juga seorang ulama terkenal dengan kitab-kitabnya. Buah karyanya beliau pernah mengatakan tentang cinta. Andaikan kamu tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti kamu akan meleleh karena cinta kepadanya. Bapak Ibu rahmati Allah, adalah sebuah hal yang naluri dan alamiah ketika seseorang mencintai keindahan, ketika seseorang mencintai kekayaan, ketika seseorang menyukai kekuasaan, kedudukan. Tapi lupakah kita ada yang lebih indah daripada apa yang objek yang indah kita lihat? Allah lebih indah dari keindahan yang ada di alam semesta ini. Ketika seseorang mencintai kekuasaan dan kedudukan, Allah sangat kuasa. Allah kekuasaannya tidak terbatas. Ketika seseorang mencintai harta, Allah maha kaya. Ketika seseorang mencintai apa saja, maka yakinilah Allah memiliki apapun yang dibutuhkan manusia. Bahkan lebih dari apa yang kita butuhkan. Itulah Allah Jalla. Nah, tidak mungkin seseorang akan mencintai Allah kecuali dia akan kenal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka agar kita paham tentang cinta kita yang sesungguhnya, maka kenalilah Allah dengan sebaik-baiknya.
Di saat itulah kita akan mengenal cinta yang sesungguhnya. Dan inilah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ya. Baik, bagaimana cara kita agar kita bisa memiliki cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak lain adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW, dengan mentaati Rasulullah SAW. Ya. Quran surat Al-Imran ayat 31. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul, katakan olehmu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang mencintai Allah, jika memang benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Bagaimana aku mewujudkan cintaku kepada Allah Azza wa Jalla." Dan setahu saya tidak ada yang lebih mencintai Allah ketimbang Rasulullah SAW. Ada yang bisa mengalahkan cinta Rasulullah kepada Allah? Ya, tidak ada. Nabi Ibrahim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, betul. Sampai-sampai Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Ya, tapi Rasulullah SAW jauh lebih mencintai Allah ketimbang Nabi Ibrahim. Walaupun masing-masing memiliki cara yang istimewa dalam mewujudkan cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam hal hidup kita, dalam hal ibadah apalagi, maka di saat itulah cinta Allah akan Allah berikan pada kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menerima cinta seseorang, nah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Aku akan menjadi kedua matanya yang dengan kedua mata itu dia melihat. Aku akan menjadi kedua telinganya yang dengan telinganya itu dia mendengar. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengan kedua tangannya itu dia bekerja. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengan kedua kaki itu melangkah. Maka tidak akan ada yang didapatkan seseorang ketika Allah menyertai hidupnya kecuali kebaikan dan kebaikan. Inilah cinta yang sesungguhnya yang akan membawa seseorang kepada kebaikan demi kebaikan hingga bahagia dunia dan akhirat.